Pemirsa, dari ajang Piala Asia U23, Timnas Indonesia membuat kejutan setelah mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Tantangan berikutnya bagi tim sepak bola Indonesia adalah Yordania yang telah dikalahkan Qatar. Seberapa besar peluang Timnas Indonesia untuk bisa menekuk Yordania? Untuk membahasnya telah bergabung mantan pemain Timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah dan juga pengamat sepak bola Hardimen Koto. Selamat sore, Bung Hardimen. Bung Ardian. Dan selamat sore juga, Bung Banur. Pak Hardimen Koto. Baik, kita pertama langsung ke Bung Hardimen. Ini bagaimana dengan peluang Indonesia untuk mengalahkan Yordania setelah kemarin kita berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0? Ya, satu yang penting saya harus ucapkan selamat untuk kemenangan kita yang wow, luar biasa versus Australia 1-0. Ketika kita tidak bisa keluar dari tekanan partai pertama yang benar-benar merugikan banyak buat Indonesia. Tapi kita keluar dari tekanan itu dan kita bisa menang 1-0 melawan Australia, dan peluang kita untuk tiba di perempat final kembali hidup, kembali terbuka. Dan itu adalah pada saat melawan Yordania sebentar lagi. Betul. Indonesia minimal harus bisa memaksakan hasil imbang untuk bisa tiba di perempat final. Baik, mungkin sedikit review Bang. Kemarin hasil Indonesia yang bisa mengalahkan Australia 1-0 ini kan di luar prediksi banyak orang. Nah, Abang melihatnya seperti apa Bang? Iya, memang orang banyak melihat bahwa sulit buat kita untuk keluar dari tekanan ketika kita dikerjain habis-habisan dalam partai perdana melawan Qatar. Betul. Tetapi Indonesia bisa keluar dari proyek yang sangat tipis kemungkinan untuk bisa menang. Dengan komposisi pemain yang juga hanya 17 pemain, tim player. Ketika Ivar Jenner, ketika Justin Hubner tidak bisa tampil secara total, secara full time. Ketika Sananta Ramadan juga tidak bisa tampil. Tetapi Indonesia kemudian bisa lolos dari tekanan itu dan kita keluar sebagai pemenang. Wow, ini keren, Bang. Baik. Lalu untuk menghadapi Yordania, kalau kita lihat kan Indonesia ini selalu kesulitan ya menghadapi tim dari Timur Tengah. Semacam ada tekanan mental gitu. Nah, Abang melihatnya menghadapi Yordania ini akan seperti apa? Karena Yordania juga pasti akan bertarung habis-habisan nih, kayak laga hidup mati nih antara kedua timnas U23 ini. Adrian, situasinya beda. Jordan mesti menang. Mesti. Itu pilihan mutlak buat mereka melawan Indonesia. Tetapi buat kita, Indonesia cukup memaksakan hasil imbang. Dan saya yakin Sintayong sudah punya komposisi pemain starter yang ada di kepala dia. Baik. Kalau ada pertanyaan itu nanti kita bahas. Siap. Sebelum kita masuk ke situ, kita langsung ke Bung Banur. Mungkin dapat menjelaskan seperti apa strategi Sintayong saat ini untuk menghadapi Yordania yang tepat, yang harus dilakukan ketika Anda melihat Anda sebagai mantan pemain timnas legendaris ini, seperti apa melihatnya, Bung Banur? Ya, kalau kita memang draw saja kita lolos. Tetapi kalau pemain bertahan, saya pikir bukan keputusan yang baik juga. Artinya kita tetap menyerang, kita tetap harus memenangkan pertandingan, tapi juga pertahanan tidak boleh diabaikan gitu. Tetapi pola pikirnya atau cara mainnya jangan bertahan, itu justru berbahaya gitu. Artinya main normal, menyerang, tetapi Sintayong lebih tahu apa yang harus dilakukan di lini pertahanan. Jadi menyerang tetap menyerang, agresif tetap agresif, tetapi pertahanan sektor belakang dari gelandang bertahan ke belakang itu harus juga antisipasi ketika ada serangan-serangan dari Jordan. Karena kenapa? Jordan juga kan dia harus memenangkan pertandingan gitu. Artinya maksud saya keputusan bertahan itu tidak bagus juga untuk tim kita. Main saja menyerang, tetapi lini pertahanan tidak boleh lengah dan hati-hati dengan serangan-serangan daripada Jordan, seperti itu. Baik, Bu Manur, tapi kan kalau misalnya kita lihat yang menarik adalah ketika timnas Indonesia ini menghadapi tim-tim dari Timur Tengah seolah seringkali mendapatkan tekanan dan tidak bisa bermain dengan lepas. Apakah ini masalah kualitas dari pemain kita berkaitan dengan fisik atau berkaitan dengan mentalitas sehingga kita seringkali tidak bermain lepas ketika menghadapi tim-tim dari Timur Tengah? Ketika Anda menjadi pemain ini seperti apa, Bung Banur?
justru kebalik ya. Kalau lawan tim Timur Tengah itu relatif kita bisa berkembang sebenarnya. Baik. Tapi kita akan sulit ketika menghadapi tim-tim yang bermain dengan cepat. Contohlah Korea, Jepang umpamanya. Kita kesulitan. Tetapi kalau tim-tim Timur Tengah sebetulnya kita ngelawan karena cara mainnya pun tidak seperti Korea dan Jepang yang mengandalkan speed gitu kan. Saya pikir sebelum-sebelumnya juga kita sering bikin kejutan ketika bagaimana Widodo CS juga mengalahkan tim tuan rumah dan sebagainya gitu kan. Bahkan gol Widodo juga waktu itu Ciputra bisa gol terbaik Asia dan sebagainya gitu. Menurut saya peluang kita sangat besar lawan Jordan. Intinya bahwa 2 kali pertandingan sebenarnya lawan tuan rumah dan Australia, anak-anak bermain bagus, begitu ya. Jadi menurut saya kalau anak-anak tambah percaya dirinya, ditambah lagi dan mereka buktikan bisa mengalahkan Australia, tapi kan tidak ada masalah nanti lawan Jordan. Tapi sekali lagi keputusan bermain bertahan saya pikir bukan keputusan yang bijak, tetapi Sintayong saya pikir lebih tahu bagaimana dia menghadapi atau serangan-serangan dari Jordan, karena di tim sepak bola, timnya Sintayong itu sudah lengkap, ada tim analisa dan sebagainya. Gimana mereka mengantisipasi serangan-serangan Jordan. Tetapi sekali lagi saya cuma mau bilang main jangan bertahan. Artinya menyerang normal, tetapi sektor pertahanan jangan dilupakan. Baik. Harus lebih korek, dievaluasi lagi. Baik. Jadi kita jangan mengandalkan lini belakang saja, tapi lini depan juga harus kita perkuat. Nah, kita akan membahas tentang lini depan kita, tapi usai jeda, Bung Banur. Kabar Petang masih akan kembali, tetaplah bersama kami.